Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri, terutama mengenai sudut elevasi dan sudut depresi. Nah, sudut elevasi itu apabila seseorang melihat dari bawah ke atas. Jadi objek yang dilihat itu ada di atas. Nah, sudutnya misalkan di gambar ini adalah sudut alfa, ya, diambil garis tegak lurus dari mata ke objek yang di atas itu. Nah, kalau melihatnya dari atas ke bawah, objeknya ada di bawah, itu kita sebut sebagai sudut depresi. Nah, ya, jadi tinggal dipahami aja soal ceritanya, dia melihatnya dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Besarnya sama, sudut elevasi dan depresi. Oke, untuk soal yang pertama, sebuah tangga disandarkan pada sebuah tembok rumah. Jika tinggi tangga adalah 13 meter dan sudut yang terbentuk antara tangga dan tembok 45 derajat. Tentukanlah jarak lantai antara tangga dengan tembok tersebut. Nah, misalkan di sini nih sudah tersedia gambarnya ya. Nah, ini panjang tangganya, ya. Tangganya kan disandarkan ke tembok. Yang tembok itu tingginya Y, dimisalkan Y. Nah, ini yang akan ditanyakan nanti. Yang jarak tembok ke ujung tangga di sini. Saya kasih nama saja ya. Ini A, sini B. Nah, tembok yang Y ini, ya, dia sebagai sisi depan dari sudut 45 derajat. Nah, ini sudut 45 derajat. Sedangkan tangga, ya, karena dia bersandar, maka kita sebut dia sebagai sisi miring. Nah, ada sisi depan dan miring. Maka perbandingan trigonometri yang dapat kita gunakan adalah sinus. Karena sin itu kan perbandingan depan per miring. Sin demi, sisi depan per sisi miring. Nah, sin 45 derajat kita hafalkan tuh sudut istimewa setengah akar 2. Nah, sisi depannya adalah Y dan sisi miringnya tadi si tangga ya 13 meter. Nah, jadi untuk menemukan Y, nanti 13-nya kita kali aja. Kita kali dengan setengah akar 2. 13 per 2 akar 2. Nah, itu adalah tinggi tembok. Tinggi tembok. Nah, setelah tinggi temboknya ditemukan, ya, nanti bisa kita cari jarak lantai dengan tangga. Ini dari A ke B. Nah, ini sebenarnya bisa menggunakan sifat segitiga sama kaki. Karena kan sudutnya 45 derajat ya di sini. Nah, otomatis yang di atas ini juga 45 derajat. Kenapa sama? Nah, ini siku-siku nih. Ini sudah 90 derajat, ya kan? Ini 45 yang di bawah. Nah, berarti yang di atas itu juga 45 supaya jumlah sudutnya 180 derajat. Nah, jadi karena sudut pada kakinya sama, maka panjangnya juga akan sama. Nah, kalau tinggi tembok itu Y, berarti jarak A ke B yang di bawah sini tadi juga Y. Nah, ini juga Y. Nah, berarti sama tuh, 13 per 2 akar 2. Atau cara lain ya, cara lain, kalau misalnya mau pakai cara lain, ini cara lain, kita bisa pakai cos. Cos 45 derajat. Nah, cos 45 derajat samping per miring. Nah, sampingnya itu ya si AB, panjang A ke B yang di bawah itu. Cos 45 adalah setengah akar 2. Sisi miring 13. Nah, tinggal kita kali ya supaya ketemu AB-nya.
kali 13. Nah, nanti sama jawabannya tuh. 13/2 akar 2. Oke, gitu ya. Sekarang untuk nomor 2, Dion memandang puncak sebuah gedung dengan sudut elevasi 45 derajat. Oke, saya gambar ya. Misalkan Dion berdiri di sini, lalu dia melihat suatu gedung. Ini ada gedung, ceritanya sampai tanah ya, ini gedungnya. Nah, melihat ke puncak ya kan, ke puncak gedung. Nah, di puncak gedung. Anggaplah di sini ya. Nah, sudut elevasinya 45 derajat. Nah, lalu jaraknya Dion dengan gedung, sini di gedung, adalah 45 meter. Nah, tinggi Dion 160 cm. Atau bisa kita jadikan meter 1,6 meter. Nah, berarti ini kan 45 meter juga nih. Sini ya. Nah, saya bikin titik-titik. Saya kasih nama ya, ini Dion, ini gedung G. Puncaknya saya namai P. Nah, yang ditanya adalah tinggi gedung. Nah, kita cari dulu panjang P ke G. P ke G ini adalah sisi depan. Ini sisi depan. Ya, lalu 45 meter ini adalah sisi samping. Depan dan samping. Maka perbandingan trigonometri yang bisa digunakan adalah tan. Tan desa, gitu kan. Tan 45. Tan 45 adalah 1. Depannya kita belum tahu, sampingnya 45 meter. Nah, ini tinggal kita kali. Depan adalah 1 dikali 45. Berarti sisi depan adalah 45 meter. Nah, berarti ini dapat 45 meter juga. Nah, tapi apakah itu jadi tinggi gedung? Nah, tinggi gedung seluruhnya itu diukur dari tanah ya, dari tanah di sini. Nah, berarti dari P ke T. Saya namanya di sini T ya, tanah. Nah, P ke T adalah 45 meter ditambah dengan tinggi Dion. Tinggi Dion tadi 1,6 meter. Semua satuannya harus sama ya. 46,6 meter. Nah, ini jadinya hasil akhir dari tinggi gedung. Jadi jangan lupa ditambahkan dengan tinggi observer atau pengamatnya. Untuk nomor 3, seorang tukang berada di atas gedung dengan ketinggian 21 meter. Oh, ternyata tukangnya berada di atas gedung. Nah, di sini ada tukang berdiri. Nah, tinggi gedungnya sudah ada 21 meter. Tukang tersebut melihat pohon di halaman gedung dengan sudut depresi 60 derajat. Nah, kita bikin dulu garis lurus ya. Lalu kita gambar sudut depresi. Nah, di sini sudut depresinya 60 derajat. Nah, ini ceritanya ada pohonnya nih. Nah, ini pohonnya. Nah, ini pohon. Nah, yang ditanyakan jarak pohon ke gedung. Nih, kita sebut aja X ya ditanyain. Nah, tinggi gedung 21. Nah, ini sudut depresi 60 derajat sama aja dengan sudut di bawah sini 60 derajat dalam berseberangan ya. Ini sudut dalam berseberangan. Nah, sini kan siku-siku ya. Nah, jadi terbentuk segitiga siku-siku. Kita kasih nama aja A, B, C. Nah, 21 meter di sini, ya kan tinggi gedungnya itu berarti sebagai sisi depan. Terus yang ditanya sisi samping. Depan, samping. Berarti pakai tan. Tan 60 derajat, ya. Tan 60 derajat adalah akar 3. Tan 60 akar 3.
depannya 21 meter, sampingnya adalah X. Ya kan, sampingnya X, belum kita ketahui. Nah, lalu ini kita kali ya, kita kali. Akar 3 kali X sama dengan 21. Nah, supaya X saja, berarti kita bagi lagi dengan akar 3. Nah, tinggal kita rasionalkan, semuanya dikali akar 3. X, saya terus ke sini ya, sama dengan 21 akar 3 per akar 3 kali akar 3. 3. Jadi 7 akar 3. Nah, satuannya meter. Nah, jadi udah ketemu jarak dari si pohon ke gedung ya, diperkirakan 7 akar 3. Nah, soal yang keempat, di sini ada dua orang guru dengan tinggi badan yang sama, 170 cm. Berdiri tepat di depan tiang bendera. Oke, saya gambar dulu tiang benderanya. Tidak rapi, maaf. Ini ada tiang bendera. Benderanya ya ceritanya. Di situ guru pertama berdiri tepat 10 meter di depan guru kedua. Oke, ini ada dua orang guru. Nah, ini kita sebut aja guru pertama ya, si A. Guru kedua si B. Nah, yang si A ini berdiri 10 meter di depan guru kedua. Berarti di sini jaraknya 10 meter. Sudut elevasi guru pertama yang si A ini 60 derajat. Gambar sudut elevasinya 60 derajat. Lalu guru yang kedua yang di belakang ini 30 derajat. Nah, tinggi mereka sama ya, tingginya 1,7 meter. Saya ubah ke meter. Nah, berarti di sini sama nih, 1,7 meter. Sesuai dengan tinggi pengamatnya tadi. Nah, yang A, lukislah model masalah tinggi tiang bendera. Nah, ini sudah saya gambarkan. Kemudian yang ditanyakan tiang benderanya. Nah, kita sebut aja di sini T ya, tiang bendera T. Nah, kita tahu di sini ada 10 meter jarak antara kedua pengamat dari A ke B. Nah, ini kita namai titik C ya, yang ini C. Nah, tapi dari A sampai C kita belum tahu. Kita anggap aja ini X ya. Dari A ke C adalah X. Oke, sekarang kita ngitungnya 2 kali. Kita lihat segitiga yang pertama. Ini puncaknya saya kasih nama D ya. Ini C, sini A. Nah, ini kan A ke C tadi X. Di sini T. Nah, sudut elevasinya 60 derajat. Nah, di sini anggap siku-siku ya kan. Terus segitiga yang lebih besar yang sampai B atau pengamat kedua ini punya sudut elevasi 30 derajat. Nah, dari C sampai B berarti itu panjangnya adalah X tambah 10. Ya kan, dari X tambah 10. Sini X, sini 10. Nah, C ke D itu T. Nah, di sini nggak ada ukuran ya. Sisi miringnya tidak diketahui. Nah, kita utak-atik ya. Di sini adalah sisi depan T-nya, X-nya sebagai sisi samping. Untuk segitiga yang kedua juga sama, ada depan, ada samping. Sisi miring belum ada sama sekali. Nah, maka perbandingan trigonometri yang bisa dipakai adalah tan. Tan 60 derajat, tan desa. Ya kan? Tan 60 akar 3, depannya T, sampingnya X. Nah, pakai segitiga yang kedua juga. Tan 30 derajat. Depannya T,
sampingnya X plus 10. Nah, tan 30 derajat sepertiga akar 3 atau akar 3 per 3. T per X tambah 10. Nah, lalu kita apakan nih? Kita utak-atik ya. Kita bisa masukkan nilai T yang dari pertama ini. Nah, kita utak-atik sini T adalah X dikali akar 3. X kali akar 3. Atau bisa juga dengan cara seperti ini, kita ganti variabel X saja ya, akan lebih mudah. Ini X akar 3 sama dengan T. Nah, jadi kalau mau supaya dapat X, T dibagi akar 3. Nah, nanti kita ganti ke sini. Akar 3 per 3 T per X-nya kita ganti T per akar 3 tambah 10. Nah, habis itu ini nanti kali ke samping. Nah, ini kita kali ya, maaf. Akar 3 per 3 dikali T per akar 3 tambah 10. Nah, ini kali ke samping sini, yang dalam kurung. Sama dengan T. Nah, tinggal kita distributifkan, dikali silang kayak gitu. Akar 3 per 3 kali T per akar 3 ditambah akar 3 per 3 kali 10. Nah, ini bisa dicoret ya. Akar 3 bagi akar 3 habis. Tinggal T per 3. Terus yang ini 10 akar 3 per 3 sama dengan T. Nah, ini semuanya bisa kita kali 3. Semua ruas dikali 3. Semuanya ya. Jadi T tambah 10 akar 3. Nah, per 3-nya habis jadinya. Karena sudah dikali 3. Nah, terus jangan lupa ruas kanan T dikali 3 juga. Berarti 3T. Nah, ini hampir dapat ya. Nah, T yang sebelah kiri saya pindah ke kanan dikurangi T. Kurang T, maaf. 3T dikurang T adalah 2T. Nah, bisa kita tukar tulisannya 2T adalah 10 akar 3. Tinggal kita bagi 2 semua. Bagi 2 ya supaya ketemu T. 5 akar 3. Nah, tuh. Dapat nilai T-nya 5 akar 3. Nah, ini tadi si T-nya 5 akar 3. Nah, berarti tinggi tiang bendera seluruhnya dari tanah sampai ke puncak adalah 5 akar 3 ditambah 1,7 meter. Jangan lupa ditambah dengan tinggi pengamat. Oke.